Rajin nabung pangkal kaya, itu doktrin yang dikasih sama guru-guru kita. Dari SD, SMP, SMA, semua ngomong rajin nabung pangkal kaya. Orang tua lu punya mindset yang sama. Bang, tentu aja. Mereka yang paling semangat kampanyein mindset kayak gini. Tapi realistis dulu yuk. Coba lu lihat semua orang di sekeliling lu. Orang-orang di sekeliling lu yang nabung duit di bawah bantal atau yang taruh di bank, itu ada yang kaya gak? Mereka itu calon-calon orang kaya atau mereka tuh calon-calon orang yang paling rugi di ekonomi sistem modern. Gue mau ngasih tahu satu fakta pahit. Sistem ekonomi kita saat ini di tahun 2025 itu tuh paling ngehukum orang-orang yang suka nabung. Orang-orang yang nabung atau savers ini, mereka tuh paling disakiti. Mereka yang paling menderita. Yang diuntungkan tuh bukan kita yang nabung, tapi para peminjam atau debitors. Kalau lu lagi nyimpan rupiah atau dolar saat ini, lu tuh bukan lagi ngomongin masa depan. Tapi lu tuh lagi ngeliatin uang lu meleleh karena satu dan dua hal. Hari ini gue mau bahas satu silent killer yang bikin Gen Z millennials susah beli rumah. Namanya inflasi and fiat money. Dan ini kenapa yang bikin Bitcoin adalah existence yang paling masuk akal menurut gua. Pertama, kita harus nyamain frekuensi kita dulu nih. Semua uang ada di dompet lo, itu namanya fiat money. Uang yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan kepada pemerintah aja. Yang masalahnya di mana? Masalahnya pemerintah tuh bisa nyetak uang ini seenak hati. Namanya sih keren ya. Quantitative easing atau stimulus. Coba deh lu lihat data ini. Di tahun 2020, saat pandemi ya, Amerika mencetak hampir 40% dari total dolar yang pernah ada dalam sejarah. Cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun. 40% loh guys. Lu bayangin ya. Semua supply di dunia itu stay the same. Tapi uangnya diduplikasi 2 kali lipat. So, apa yang terjadi nih? Simple. Supply and demand-nya hancur. Harga-harga barang ini otomatis makin memahal. Karena banyak uang kertas yang beredar. Uang fiat ini beredar. Jadi kalau saat ini lu nonton video ini rasa harga kopi makin naik, harga bensin makin naik, harga motor makin naik, itu bukan gara-gara barang-barangnya makin mahal, tapi uang lu yang makin melemah. Nilai uang rupiah lu atau semua uang fiat lu itu udah kayak ilusi dari pemerintah, kayak genjutsu gitu. Tapi kan Mbak, gaji UMR kan naik tiap tahun. Nah, ini jebakan kedua, illusion of growth. Pemerintah kita itu ngomong inflasi paling cuma 3% atau sampai 5%. Tapi itu cuma CPI, Consumer Price Index. Itu cuma harga beras, cabai, sayur. Tapi coba deh lu cek aset inflation-nya. Harga kuliah, harga tanah, harga emas. Kenaikan barang-barang ini tuh jauh di atas dari gaji lu. Kalau gaji lu yang tiap tahunnya tuh naik let's say 10% deh. Tapi kalau harga rumah tiap tahunnya naik 15%, lu kayak lagi lari di treadmill yang gak bakal beres, yang gak ada finish line-nya. Setiap kali lu nabung gaji lu itu, atau penghasilan lu itu, lu mungkin ngerasa ada kemajuan nih. Tapi sebenarnya nggak ada kemajuan sama sekali, malah mundur. Lu makin susah buat dapetin aset lu makin susah dapetin financial freedom lu makin susah buat dapetin semua hal yang lu pengen di dunia ini. Nah, ini adalah alasan kenapa gue bilang nabung pangkal miskin. Karena bunga tabungan lu tuh 0 sampai 1%. Itu nggak mungkin bisa ngejar kecepatan cetak uang dari tiap negara. Terus solusinya apa? Emas. Boleh aja emas. Itu salah satu dari hard money. Tapi emas tuh udah kuno banget. Dia susah dibawa kemana-mana. Dia gak bisa dipecah-pecah. Terus dia nggak bisa ditransfer juga. Di era digital saat ini, kita butuh hard money 2.0. Dan itulah bentuk dari Bitcoin ini. Kenapa Bitcoin itu bisa dibilang lawan dari inflasi? Jawabannya satu, Bitcoin tuh scarcity atau kelangkaan. Bitcoin cuma akan ada 21 juta Bitcoin aja di luar sana. Gak bakal nambah lagi jumlah supply-nya. Malah kemungkinan berkurang karena banyak orang-orang yang lupa flash disk ya. Gak bakal ada bank sentral. Mau satu dunia pun kapan yang bisa nyetak Bitcoin lagi buat stimulus ataupun buat apapun itu. Bahkan CEO dari BlackRock, Larry Fink, yang manage 10 triliun US dollar ngomong, As you know, I was a skeptic. Yes, I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, you know, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. And so I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at.
I look at it as digital gold, as I said before, and I do believe there's a real need for everyone to look at it as one alternative. Dia tuh ngomong kalau dia tuh awalnya skeptis sama Bitcoin. Dia nganggap Bitcoin tuh semua sebagai scam. Tapi saat ini dia tuh udah ganti mindset. Dia bilang Bitcoin tuh fight to quality. Kabar kaburnya saat mata uang negara udah anjur. Lu lihat deh negara kayak Argentina, Turki, yang inflasinya tuh udah 100%. Warga-warganya nabung mata uang mereka gak? Enggak kan? Mereka pada lari. Entah itu ke dolar, emas, atau Bitcoin. Karena mereka tuh sadar, warga-warganya sadar. Kalau uang dari negaranya itu udah meleleh, udah nggak ada harganya. So, in the end of the day, gue bukan nyuruh lu all in Bitcoin saat ini semuanya. Nggak, lagi merah juga. Tapi yang gue pengen lu tuh ganti mindset lo. Berhenti main game ekonomi pakai cara lama. Lu nabung, ya otomatis makan inflasi, uang lu habis gitu aja, dan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu harus udah mulai invest atau naruh uang lu di semua aset-aset yang supaya terbatas. Cara terbaik buat nyimpan uang lu yang lu capek-capek kerja buat dapetin, itu lu taruh di properti, lu taruh di emas, atau kalau lu percaya dengan teknologi masa depan, lu taruh di Bitcoin. Jangan bikin uang yang lu capek-capek kerja buat dapetin, itu hilang gara-gara inflasi. Lu harus punya mindset investor, bukan mindset penabung. Coba deh, lu pikirin baik-baik. Gue Albert, see you in the next video.